Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana harinya? Baik, Menyenangkan? baik. Baik ya. Oke, kalau pagi ini hari Senin ya. Gimana kuliahnya selama ini? Semester berapa sekarang? Semester 1 nih. Oh, semester 1. Semua masih semester 1 Iya. ya. Jadi gimana rasanya kuliah? Apa rasanya perbedaannya sama dulu sekolah? Tugas. Kenapa tugasnya sekarang? Pas kuliah makin banyak. Makin banyak tugasnya ya. Apa Miss? Waktunya itu kayak mana Miss? Ada tugas satu yang ini langsung ada tugas yang ini. Tugasnya itu nggak kayak SMA dikit-dikit kan masih besok. Kalau ini harus hari itu. Hari itu langsung ya. Iya. Kalau apanya gimana? Dulu kalau SMA kan itu ada istirahatnya ya. Masih Ya, ada. masuk jam 10 istirahat kan. Ini gimana? Nggak ada lagi. Tapi pulangnya cepat. Pulangnya Kalau SMA jam 2 Miss pulang. Oh, ini jam 11 jam 11 ya. Tapi gini juga dia, kalau kita itu perbedaannya sama SMA dulu itu guru yang sering ngasihkan sama kita kan pelajaran, ilmunya guru yang lebih banyak. Kalau sekarang Mahasiswa. iya betul, mahasiswanya yang lebih banyak mencari ilmunya. Dia yang di 75% itu mahasiswa yang cari ilmunya. 25% lagi baru dosen yang ngasihkan. Jadi kalau misalnya ada dosen yang datang, dosen ini cuman sedikit aja yang disampaikannya. Kami aja yang disuruhnya presentasi. Di situ itulah dia karena kita udah berbeda dengan siswa. Kita udah mahasiswa. Kalau kita udah mahasiswa itu kitalah yang mencarinya. Kalau dikasih dosen cuman ilmu adalah sebuah pengetahuan yang akan kita dapatkan. Cara mendapatkannya kita sendiri yang cari. Pengertian selanjutnya itulah maksudnya. Jadi apapun itu di kuliahnya itu jangan sampai kita itu hanya menengadah, meminta aja sama dosennya, meminta ilmu enggak. Kita sekarang yang mencari ilmu. Kalau misalnya tadi kata siapa namanya? Amalia. Kalau tadi kata Amalia mencari kita pulangnya sudah cepat jam 11. Kalau anak kuliah biasanya itu tidak langsung pulang itu. Masih kerjain tugas di sini. Iya. Nah, betul langsung. Jadi jangan dulu langsung pulang ke rumah. Apa yang bisa kita lakukan setengah jamnya lagi, setengah harinya lagi. Bisa ke kampus, bisa ke perpus kan cari bahan tugas kan. Terus nanti bisa diskusi. Nah, seperti ini kan diskusi mau evaluasi. Iya betul. Evaluasi mata kuliah kita yang sebelumnya, atau kita mungkin mau nambah ilmu, kita buat program misalnya. Aku kayaknya pengen deh pandai bahasa Inggris misalnya. Buat programnya dalam sehari itu 15 menit pakai bahasa Inggris sama kawan-kawan. Aku pengen pandai bahasa Arab. Buat programnya 15 menit pandai bahasa Arab. Belajar ngomong aja pakai bahasa Arab. Nanti kan semua kan bakalan mengajarkan itu kan. Bisa jadi guru kelas kan nanti semua ini kan. Guru kelas beda wali kelas. Bisa wali kelas nanti nih kan. Nah, jadi wali kelas kan harus bisa semuanya itu. Nah, jadi kita harus bisa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, semuanya kita harus menguasai bahasa. Iya, kita harus bisa menguasainya. Meskipun sedikit-sedikit tapi setidaknya kita tahu. Jadi apa ada nggak kesulitannya selama kuliah di sini, kuliah di STAI? Tugasnya aja. Misalnya kayak bikin jurnal gitu. Oh, jurnal artikel ya maksudnya ya, bikin artikel ya. Apa kemarin yang mata kuliah apa rupanya membuat artikel? PKN. Jadi disuruh membuat artikel langsung. Dari abstrak, metodologinya gitu. Nah, itu kan juga sebuah pengetahuan kan sama kita kan. Kita tahu kayak mana itu nanti membuat abstrak gimana, harusnya ada di dalamnya itu apa aja yang ada dalam abstrak. Apa yang ada dalam abstrak? Harus ada
tujuan, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan, terus latar belakang masalah. iya latar belakangnya sedikit aja, baru hasil penelitiannya harus ada di abstraknya. Itu gimana cara kita mencari penelitiannya, membuat jurnalnya? Kita harus ke lapangan. Nah, ke lapangan dulu kan, disuruh nggak ke lapangan kemarin membuat jurnalnya? Oh enggak, berarti dia penelitiannya kayak mana? Untuk apa? Ngeprint atau Atau bikin PPT. PPT? Oh, bikin PPT, baru presentasi. Bukan presentasi. Kayak buat laporan hasil pembelajaran. Oh, Tugas akhir. tugas akhirnya membuat PPT. Kok jurnal dia? Jurnal kata itu, Miss. Oh, iya. Mungkin jurnal lebih banyak materinya Miss daripada PPT. PPT kan yang isi penting aja. Mm-mm. Kalau jurnal mungkin meluas. Kalau jurnal itu seperti artikel yang Miss ketahui. Tapi beda lagi dia yang dijurnalkan itu buku besar, mungkin mata pelajarannya semua disatuin gitu. Iya, Miss. Dari awal sampai akhir. Oh, iya. Itu untuk biar kita itu paham. Ketika kita itu menulis, kalau kita udah menulis, kita membaca apa yang mata kuliah kita yang sebelumnya, sambil ditulis sambil dibaca itu sambil mengingat. Kita bisa itu sambil mengingat. Makanya disuruh sama dosennya itu kita coba kalian kumpulkan dari materi pertama sampai materi akhir, disuruh menulisnya kan, untuk kita juga kan, supaya kita ingat apa aja tuh materinya mulai dari awal sampai akhir. Kalau nggak dibuat kayak gitu, ingat nggak kalian? Nggak ingat. Makanya, tapi maunya jangan cuma mata kuliah itu aja, semua mata kuliah kalian buat kayak gitu, biar nanti pas UAS kita tidak kewalahan. Nanti kan ada tuh UAS, alah pengertian ini lupa aku apa kemarin. Karena apa? Karena habis kuliah, ini misalnya habis kuliah kan jam 11 kan kita nggak mengevaluasi hari itu. Coba kita sisihkan waktu sebentar, 15 menit menulis kembali apa yang sudah disampaikan dosen yang tadi, mas kalian tadi. Coba tulis kembali, oh tadi dosen itu bilang ini. Dah, besoknya lagi datang lagi. Oh, datang dosennya masuk, 2 kan mata kuliahnya satu hari ini. Jam 11 kayak gini, coba tuliskan lagi. Oh, tadi dosen yang ini mata kuliah PPKN menerangkan tentang ini. Dengan kayak gitu, insya Allah setiap hari nanti pas UAS kita tidur. Kenapa? Karena kita udah hafal apa yang sudah kita catatkan. Itu dia. Jadi bisa ya, coba dibuat schedule kita. Kalau kalau habis kuliah ngapain? Coba buat dari jam berapa kita mulai? Jam 8 pagi kan? Iya. Jam 8 pagi sampai dengan jam 11. Ini berarti itu masuk dari jam 11 sampai jam 6. Coba buat situ schedule-nya. Jam 11 mungkin sisihkan waktu 15 menit mencatat ulang. Ingat, mencatat ulang materi kita yang tadi sudah kita diskusikan atau kita pelajari sama dosennya. Coba dicatat ulang lagi. Tapi itu kalau Miss dulu ya pas kuliah, itu ada tuh binder yang spesial catatan jelek. Pokoknya kan ada tuh dosen ngomong, cepat itu. Terus ada yang catatan yang jelek ini dipindahkan ke yang bagus. Jadi kita ketika pas membuka-bukanya kan, cantik ini tulisannya berwarna-warni. Jadi kita bisa tahu kita mata kuliah pembelajaran yang disampaikan dosennya. Kita nggak lupa lagi. Terus malamnya itu besok kan masuk. Jadi besok masuk itu malamnya sudah dipersiapkan. Kayak besok apa mata kuliahnya? Oh, matematika sama pendidikan dasar. Matematika sama pengantar pendidikan dasar. Udah hafal berarti bagus. Jadi kalau besok itu masuk, nanti malam coba kalian baca. Mana yang nggak difahami, dicatat. Ini yang nggak difahami ini besok coba ditanyakan ke dosennya. Jadi kalau kita sering bertanya di kelas, itu dapat poin loh dari dosen-dosen. Mahasiswa. Iya. Makanya coba dibaca yang nggak tahu kita ini betul-betul nggak tahu nih apa nih maksudnya.
Besok mungkin gak dijelaskan sama ibu itu kan, atau sama bapak itu, udah kita tanya. Pokoknya setiap hari minimal jangan kita itu datang, duduk, pulang. Jangan kayak gitu. Tapi gimana? Datang, duduk, Berbicara. iya, berbicara, diskusi, tanya sama dosennya, baru pulang. Kalau Miss dulu gimana ya rasanya kalau nggak ada ngomong ya, gitu rasanya kalau dari kelas tapi kok cuma duduk, itu kayak ada yang kurang gitu. Coba deh angkat tangannya. Oh kalau misalnya kawan-kawannya, ih dia terus yang bertanya, kan gitu kan sama kalian, nggak usah dia nggak apa-apa, kita tanya langsung sama dosennya. Kalau nanti pas presentasi kan nggak mau kan, ya udah kita tanya langsung sama dosennya. Misalnya tadi belum ada yang belum paham, yang penting apa? Bertanya. Karena ini, iya, karena kan kalian ini kan dalam masa golden age istilahnya itu. Masih semester 1, masih waktunya untuk bertanya. Karena kalau udah semester 3, 7, 8 itu kan udah tahunya itu. Ya semester 1 ini coba bertanya aja, bertanya apapun itu, tanyakan aja sama dosennya. Itu akan menambah poin sama kalian. Kalau nggak paham, kalau mengecek dosen apa kan harus sopan kan, tengok juga jamnya, jangan nanti pas ngechat rupanya jam 12 malam, nah, mana lah mungkin dibalas sama dosennya kan, ini mau sampai jam 6 sore misalnya, nanti mungkin malam dia sama keluarganya gitu. Miss aku nggak ngerti nih Miss maksud dari materi ini gimana ya Miss, kalau baik kita ya pasti Miss itu jelaskan. Oh besok jumpai aja Miss katanya, udah jumpai, belajari lagi, tapi kita betul-betul ya, even nanti dibilang sama kawan-kawan, ih ini anak ini penjilat kali lah ini ya, soal dekat, nggak masalah, tapi kan kita memang nggak paham kan, ini masanya kita. Pertama mungkin diajari orang, dia terus, kedua dia pun pengen kayak kita gitu. Jadi yang penting jangan jangan malu-malu bertanya. Silakan bertanya, karena kalau malu-malu bertanya sesat di jalan. Nah, sesat di jalan dia. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada nggak keluh-keluh kesahnya? Coba kita sama. Cuman itu Miss, kalau bikin tugas kan belum siap tugas pertama, dari mendesak-desak gitu Miss. Oh, berarti mengatur schedule-nya ya, mengatur jadwal gimana nih mengerjakan yang ini, kapan dikerjakan gitu ya. Kalau Miss dulu tahu kalian, itu pernah kan Miss nggak langsung jadi dosen ya. Pasti pertama itu jadi anak kuliah dulu kan Miss dulu kan. Jadi Miss sudah merasakan yang kalian rasakan ini. Jadi kalau Miss dulu di S1, Miss itu anak asrama di Stein, Yayan Selingkuhan. Nah, jadi di asrama itu dari mulai bangun pagi jam subuh sampai malam itu udah ada jadwalnya. Belum lagi kegiatan asrama, belum lagi kegiatan di kampus. Gimana coba dengan tugasnya berjubel? Jadi Miss itu pernah melihat pergantian malam sama siang itu pernah, saking nggak pernah tidurnya karena banyaknya tugas. Itulah, jadi ada, tapi jangan ditiru juga, nggak usah ditiru, cuman coba buat jadwalnya. Habis sholat ini kan nggak ada kegiatan asrama kalian kan, masih banyak waktunya, jadi habis kayak gini kerjakan tugas yang ini, baru habis selesai yang ini langsung kerjakan tugas yang selanjutnya, istilahnya dicicil. Jangan cuma dipikirkan, ada orang aduh tugasku banyak, cuma dipikirkannya aja tugasnya banyak, dia nggak dikerjakannya, alah tugasku banyak, tidur dia, alah tugasku banyak, tidur. Jangan gitu, tugasku banyak, coba dibuat, atur jadwalnya, hari ini harus selesai yang ini, hari ini harus selesai tugas yang ini, pokoknya semua targetkan. Jangan cuman alah ini lagi tugasnya, jangan kayak gitu. Kita tidak boleh mengeluh, karena Allah itu membenci orang yang mengeluh. Kita harus berusaha gimana biar selesai, karena kalau kita mengeluh, ilmu itu pun nggak masuk sama kita. Oh iya ada tugas, nggak apa-apa, insya Allah bisa. Jadi kuliah itu bukan semuanya itu hanya di pembelajaran ya, tapi bisa juga dari ketika kita mengerjakan tugas, pembelajarannya juga di situ ada. Kalau kalian sudah terbiasa dengan tugas yang banyak, nanti pas udah tamat datang dari kantor,
tugas berjubel kalian sudah terbiasa. Kami dulu lebih dari ini lagi. Itu jadinya. Jadi itu juga sebuah pembelajaran. Banyak pun tugasnya sampai 10 sampai 20 model tugasnya. Tapi ketika kita nanti di luar udah sukses, udah ngajar atau jadi kerja di kantoran, kita sudah terbiasa dengan banyak-banyaknya tugas. Kita udah biasa ngetik kan, ada tuh suruh ketik atau mungkin disuruh untuk ngajar langsung praktek. Nah, kita udah pernah praktek. Iya kan? Terus nanti kalau kita disuruh untuk buat YouTube atau video link, kita udah terbiasa kayak gini. Jadi inilah yang namanya kuliah itu. Inilah dia namanya proses itu. Kita itu harus berproses kan. Jangan kalau kita masih seperti yang masa lampau, masa depannya sama juga kayak gitu, nggak ada perubahan, berarti kita bukan orang-orang yang maju. Kita itu harus jadi orang yang maju. Jangan yang kemarin masih sama juga dengan hari yang sekarang. Kan ada itu kan? Harusnya hari ini harus lebih baik lagi dari yang hari kemarin. Nah, gitu dia. Jadi kita itu semakin berproses. Proses itulah yang akan membuatkan kalian itu nanti menjadi lebih baik, lebih termumpuni, lebih berkualitas ke depannya. Nikmati aja proses ini. Jangan mengeluh, tapi dinikmati aja. Kok kayaknya tugasnya di kuliah di kelas kami aja yang banyak ya, di prodi kami aja yang banyak. Kok prodi lain nggak ada ya tugas-tugas kayak gitu? No, semuanya punya keluh kesahnya masing-masing. Jadi dinikmati aja, jangan tengok rumput tetangga. Sering kayak gitu tuh. Kalau tengok rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput sendiri kan. Padahal rumput kita tengok orang juga lebih hijau. Jadi tetap fokus, nikmati prosesnya. Terus selalu berusaha, jangan tinggalkan sholat. Nah, itu yang paling penting. Setiap sholat baru kerjakan sesuatu, habis sholat baru kerjakan sesuatu. Kalau udah dengar azan, kalau ada waktunya sholat. Itu yang paling penting. Sholat sama usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah ini nanti Anda semua yang di sini ini wisuda tepat waktu. Amin. Terus dapat IP-nya 3,9 atau 4,0 nanti. Amin kan? Mudah-mudahan. Ini kan lagi semangat-semangatnya. Jangan sampai semangat ini kendor. Biasanya semester 1 semangat, semester 2 semangat, semester 3 udahlah. Udah berpacaran lah dia nanti. Mau menikah lah nanti, punya anak lagi. Jangan dulu kan? Coba dulu ini cita-cita dulu. Iya. Yang lagi semangat-semangat ini jangan sampai kendor. Usahakan ditulis itu di apanya, di namanya itu, boleh buku harian, di dinding apanya itu, kos-kosan itu, manjadah wajadah, siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Tuh nomor 1, targetkan semester 8 sudah udah selesai segala urusan kuliah, udah ujian munakosa, ya kan? Pokoknya itu yang penting, manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Tapi kalau kita nggak bersungguh-sungguh, ya nggak mendapat. Itu yang paling penting. Dan sering-sering mendoakan orang tua, guru kita, dosen kita. Iya, itu banyak itu pahalanya sama. Dan sering baca Al-Quran. Tuh yang paling penting. Ya. Oke, itu udah berapa menit tuh? Hah? Oh nggak apa-apa ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sekian. Iyalah, oke lah. Nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan, boleh di chat sama Miss. Ada nomornya sama Anggun ya. Ya, mungkin demikian dulu diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kiri. Ya, mudah-mudahan ini masuk dan menyerap dan bisa diaplikasikan ya. Anggun ya semuanya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.
Coba tengok dulu waktunya apa bisa itu.